Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengganti konektor cas USB tipe C, kemudian mau kita ganti ke USB micro. Kita sudah siapkan. Nah, ini yang model tipe C ini, seperti contoh ini adalah untuk Xiaomi Mi A1. Ini menggunakan USB tipe C. USB tipe C menggunakan casan tipe C. Coba lanjut. Nah, dia menggunakan USB tipe C seperti ini. Mau kita ganti ke mode biasa ataupun tipe USB micro seperti ini. Kita sudah siapkan USB nya, USB micro kita sudah siapkan seperti ini. Mau kita ganti dari tipe C, kita ganti, mau kita ganti ke mode USB micro. Karena darurat untuk alat, kita harus pesan dulu yang punya mau cepat-cepat dipakai. Nah, seperti ini. Ini konektor USB untuk smart Xiaomi tipe Note ini. Masih model lama USB micro. Nah, seperti ini. Mau kita ganti seperti ini. Jadi tidak masalah katanya. Jadi kita sudah lihat untuk skemanya. Kita lepas dulu ini contoh nih. Ini sebagai contoh khusus Xiaomi Mi A1. Ini kita lepas. Sebenarnya untuk yang jual nih banyak, tapi ini yang punya ini tidak mau lama, jadi harus segera. Jadi mau kita ganti saja ini Xiaomi Mi A1. Nah, kalau ini kan model biasa. Untuk USB micro ini USB tipe C. Jadi kita ganti model begini. Jadi kita lepas dulu. Nah, ini kita lepas dulu. Nah, untuk skema kita gambarkan seperti ini. Ini ada 12 pin dari ujung begini. Ini dari arah depan. Ini arah depan. Ini ada kaki-kakinya. Nah, kita ambil ini ground, ujung-ujung ini ground. Yang ini ground. Jadi ambil nomor 2 dari sini. Ini nomor 1, ini nomor 2. Ini yang plusnya ataupun PCC nya itu. Dia ambil yang nomor 2 ini. Ini seperti ini. Ini arah depan, ini kabelnya USB. Ini sorry, ini gambarnya ini kayak kurang bagus. Nah, seperti ini. Jadi kita gambarkan seperti ini. Posisi gambar begini. Ini ada kaki-kakinya ground. Ini juga ground, paling ujung ke ujung ground. Nah, kita ambil yang nomor 2 ini. Ini ada PCC nya ataupun baterai plusnya gitu. Nah, mungkin bisa dimengerti. Kalau misalnya belum dimengerti, kita bikin dari yang spidol biar besar. Nah, ini ground. Kita ambil yang nomor 2. Ini nomor 1, 2. Ini posisi depan. Model bulatnya. Tipe C. USB. Itu USB tipe C. Jadi kita ambil yang nomor 2 ini. Ini adalah PCC nya. Ini ground, ini PCC. Jadi begitu nanti kita ambil. Nah, untuk yang mikro kita gambar lagi. Ini lubangnya. Ini yang plus. Ini PCC, ini ground. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5.
345, 1 2 3 4 5. Ini yang PCC belah sini, ini lubang posisi kabel. Ini ada titik bagian atasnya. Nah, ini ada bolong ini bagian ini. Jadi ini yang paling PCC nya adalah sebelah sini. Nah, bagian ini. Nah, kalau yang ini PCC nya di nomor 2. Kalau untuk yang USB tipe C adalah groundnya kiri kanan, ini PCC nomor 2 gitu. Nah, kalau untuk yang USB tipe micro, USB biasa micro, ini ada titik atas ini, yang sebelah sini adalah PCC nya. Ini ground sebelah kiri kalau dia dari atas begini. Dan itu bisa dimengerti. Nanti kita lepas dulu, mau kita pasang. Nah, untuk melepas ini kita harus gunakan blower. Jadi kita lihat sebentar saja karena ini agak panas. Ini mejanya, ini meja biasa, bukan meja kerja. Kita lapisin saja supaya tidak panasnya menyebar. Kita olesi dulu ke lopet biar cepat lepas. Jadi ini harus dilakukan oleh yang mempunyai alat ataupun servis handphone, tukang servis tapi alatnya sudah lengkap seperti blower dan solder. Ini sudah lepas. Sekarang mau kita pasang seperti ini. Ini sebelah kita angkat lagi. Nah, ini di gambar ini PCC nya ada sebelah ini di nomor 2 dari kanan. Jadi kita mau pasang. Yang ini adalah sebelah kanan juga, jadi pas nanti kita pasang begini. Nanti kita rapikan untuk kaki-kakinya supaya yang terkonek hanya min plus. Jadi min plusnya saja yang kita ambil ataupun PCC dengan ground. Jadi yang 3 di tengah nanti kita buang. Jadi kelemahan ini tidak bisa untuk kabel data, tapi untuk mengecas bisa gitu. Ini bisa begini. Kita rapikan dulu tekukan ini. Ini kayaknya sudah pas karena kita sudah tekuk begini. Ini kita solder dulu sedikit. Nanti kita baru rapikan untuk kaki-kakinya. Ini kita tempelkan sedikit saja supaya dia tidak lari. Ini mohon maaf, alatnya ini tidak standar. Ini tukang servis abal-abal, jadi mohon maaf sekali. Jangan dicontoh untuk alat kalau misalnya kurang begitu sempurna, tapi bisa diambil tekniknya saja ataupun caranya saja, nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Kayaknya sudah nempel sedikit, kita atur lagi. Nomor 2 nanti kita kasih kabel jumper saja. Ini kayaknya terlalu dalam, tidak lurus untuk tengah-tengahnya. Setelah kita solder hanya satu bagian saja ataupun tidak untuk kiri kanan supaya kita enak untuk melepasnya. Ini ya kayak ini sudah pas tengah-tengah.
Nah, kalau sudah pas tengah-tengah, nanti kita baru solder untuk keempat kakinya. Ini kebetulan kita untuk konektor ini satu set harus, jadi yang punya handphone harus cepat selesai, harus bisa dipakai. Jadi kita akalin menggunakan kabel USB tipe micro, pun yang model biasa. Katanya tidak masalah asal bisa ngecas, handphone bisa hidup kembali. Mas, jadi kita sekarang untuk memasang kaki yang di nomor 2 ini, di yang sebelah sini, kaki yang paling ujung kita gabung ke ground saja, ke body. Kemudian yang kaki 2 pin ujung di USB micro kita gabungkan ke pin 2 di PCB, di PCC nomor 2 ini. Di body di plug PCB tipe C ini nomor 2 dari kanan. Ini kita pakai, nanti kita hubungkan paling ujung ini, kita hubungkan ke sini nanti ke pin di PCB biasa, PCB nya. Ini kayaknya ini agak terlalu dalam, ya apa kita harus jumper kabel atau gimana nanti. Ini lupa kita bersihkan tadi. Ya, itu sudah kelihatan. Nanti teman-teman bisa solder terlebih dahulu untuk merapikan kaki ini sudah kelihatan ya. Kita bengkokkan saja, kemudian kita solder. Nah, ini kita kasih kawat jumper saja, biar kalau ada tegangan yang tinggi bisa putus untuk kabel jumpernya, jadi headphone bisa aman. Jadi kabel jumpernya berfungsi sebagai screen. Jadi kalau ada tegangan yang tinggi, kabel jumper putus. Ya, sudah nyambung. Karena kita potong untuk sambung ke USB di paling ujung, di PCC di USB mikronya. Kita kupas dikit. Ya, sudah selesai kupas, kita solderkan di USB nya. Di jumper di bagian PCB nya kita ambil nomor 2 PCC nya. Ini nomor 2 di sebelah kiri ke kanan, dari kanan nomor 2. Kemudian di USB mikronya kita ambil yang sebagian sebelah kiri, sebelah kanan, untuk nyambung ke bagian atasnya. Ini agak susah sedikit karena sistem solder, karena kita mengambil gambar menggunakan handphone, jadi tanpa diedit. Jadi ada handphone di kamera, di layar. Sebenarnya kalau misalnya yang punya bisa sabar, kita belikan alatnya, karena untuk tipe C biasanya USB nya saja tidak ada, bisa satu set. Karena ini dia malam datang, mau berangkat katanya, mau cepat-cepat dipakai handphonenya. Ini sudah selesai. Nah, penampakan kalau sudah selesai, nanti teman-teman bisa serapi mungkin
Di papan PCB nya adalah nomor 2 dari kanan untuk PCC nya, karena sebelah kiri adalah ground. Kemudian kita sambung ke bagian USB micro bagian sebelah kanan. Jadi kita sambung menggunakan hot jumper. Untuk ground kita gabungkan saja ke body di USB nya. Kita solderkan saja ke body, kita angkat begini dan kita titik solder. Ini dia untuk groundnya, tak perlu kita jumper, jadi kita konekkan saja ke body. Ini sudah nyambung. Susah. Yang groundnya di USB kita bengkokkan kita gabungkan ke ground. Ini sudah selesai, jadi tinggal kita pasang. Jadi kalau misalnya untuk keadaan darurat tak masalah, kita ganti dengan yang model USB biasa. Ini permasalahannya mungkin di letaknya, ini kayaknya agak kurang pas. Nanti coba kita tes dulu untuk jalurnya dulu, apakah berfungsi atau tidak. Nanti kita baru rapikan. Misalnya untuk pengetesan kita singkirkan dulu. Tadi menggunakan USB tipe C. Tadi bekasnya mana tadi? Sekarang kita gunakan model biasa ataupun USB micro yang sudah kita pasang tadi. Kita tes apakah berhasil. Matikan dulu. Tekan, ini USB yang kita pasang tadi. Sudah menggunakan tipe C. Ini kita tes di handphone Xiaomi Mi A1. Kita colok apakah hidup. Iya, ternyata bisa berfungsi. Ini ada loadingnya begini. Jadi untuk cara pemasangannya tadi, cara penjamporannya tadi begini. Kita terangkan lagi. Ini sambil menunggu loading, sebentar bisa kita lihat. Untuk di USB tipe C nya dia nomor 2 dari kiri bagian depan ini. Ini bolongnya, lubang. Ini nomor 2. Untuk yang groundnya kiri kanan bisa tuh. Nah, kemudian di PCC nya ataupun baterai plus nya, ini mengisi 3%. Sama mengisi. Lampu indikator hidup, berarti berfungsi 100%. Nah, ini untuk PCC nya nomor 2 dari kanan. Dan sedangkan untuk USB micro groundnya adalah sebelah kiri, dan kemudian di PCC nya ataupun plusnya ada di sebelah kanan paling ujung. Jadi kalau ini ujung adalah bagian pinggir ke pinggir adalah ground. Kalau ini sebelah USB micro, groundnya adalah sebelah kiri, kemudian PCC nya ataupun plusnya adalah di sebelah kanan. Dengan patokan ini ada bolongnya, ini ada paling atas. Jadi ada dua macam, bisa dibalik karena posisinya itu ada yang begini, ada mode mangkoknya. Nih, bolongnya di sini. Ada juga yang begini, begini. Bolongnya sebelah sini. Jadi tergantung bolongnya ini. Tergantung bolongnya ini yang kita ambil patokan adalah PCC-nya adalah sebelah kiri yang ada di bolong begini. Oke, ini saja tip dari channel YouTube Bang Dery Tutorial. Bagaimana cara mengganti konektor cas dari USB tipe C ke USB micro. Ini seperti yang kita contohkan pada handphone Xiaomi Mi A1 yang berhasil 100%, yang sudah selesai. Ini USB biasa, teman-teman bisa cek. Ini USB biasa, USB micro yang kita cas begini. Jadi berhasil, indikator cas sudah berjalan. Ini saja, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan ataupun bahan pembelajaran untuk teman-teman bisa lebih rapi lagi untuk cara penjamporannya, karena ini kita posisi dalam rekaman, jadi tidak semaksimal mungkin untuk kerjaan, tapi hasilnya berhasil 100%. Nanti ini bekas yang lamanya, nanti teman-teman bisa
perbarui ataupun serapi mungkin untuk cara pemasangannya. Kita gunakan kawat jumper sebagai sekring, jadi kalau misalnya ada arus ataupun tegangan listrik yang berlebihan langsung putus di kabelnya tadi. Jadi untuk handphone jadi aman begitu. Jadi mungkin ada yang komen apakah aman untuk penjamperan penggantian konektor USB-C ke USB micro. Saya jamin aman karena kita gunakan kawat jumper khusus yang tipis begini. Nanti kalau misalnya ada arus yang berlebihan ataupun tegangan yang berlebihan bisa langsung putus. Jadi berfungsi sebagai sekring sekaligus. Mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.